pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan. Ya, ini masih ada kaitannya dengan diagnosis keperawatan yang sebelumnya sudah kita diskusikan, ya, bahwa di dalam asuhan kesehatan jiwa atau diagnosis gangguan jiwa ini, diagnosis gangguan itu muncul saling berkaitan. Ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin, misalkan ada pasien yang mengalami halusinasi, ya, terutama halusinasi dengar atau halusinasi pendengaran yang isinya mereka mendengarkan bisikan-bisikan untuk tiba-tiba mengarah atau mengamuk. Nah, itu salah satu diagnosis keperawatan lain yang bisa ditimbulkan akibat halusinasi, misalkan itu adalah perilaku kekerasan, atau misalkan pada pasien yang kemarin sudah kita bahas, ya, mengalami waham, entah itu waham curiga, waham kebesaran, atau jenis waham yang lainnya. Nah, itu juga bisa mengarah kepada kejadian risiko perilaku kekerasan, ya. Oke, ini materinya juga nggak banyak, Bapak Ibu. Oke, kita langsung ke definisi, ya. Definisi dari perilaku kekerasan atau risiko perilaku kekerasan yang merupakan salah satu jenis dari diagnosis gangguan jiwa, ya. Ini merupakan resiko perilaku atau jenis gangguan perilaku, ya, yang ditunjukkan oleh seseorang yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun bisa membahayakan orang lain secara fisik, emosional, ataupun seksual, ya. Kenapa? Walaupun risiko perilaku kekerasan ini berbeda, ya, dengan risiko bunuh diri, ya, Bapak Ibu, ya. Risiko perilaku kekerasan ini bisa membahayakan diri sendiri karena dari perilaku amuk, perilaku marah, ya, perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang ini akan bisa memancing emosi orang lain, ya, Bapak Ibu, ya. Misalkan kita melihat ODGJ yang ngamuk sembarangan di jalan, ya, orang dengan gangguan jiwa yang ngamuk di jalan, itu tentunya pasti akan memicu reaksi pada orang yang di sekitarnya, ya. Misalkan warga di sekitarnya akhirnya ngamuk, akhirnya marah, ya, atau misalkan memukul ODGJ yang melakukan perilaku kekerasan tadi, ya. Sehingga risiko perilaku kekerasan ini bisa membahayakan pasien itu sendiri dan sudah pasti juga bisa membahayakan orang lain, ya. Nah, risiko perilaku kekerasan atau perilaku mengancam atau menyerang orang lain atau menyakiti diri sendiri maupun merusak lingkungan yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor termasuk karena gangguan jiwa berat. Jadi, risiko perilaku kekerasan ini bisa terjadi akibat dari adanya gangguan jiwa kronis yang dialami oleh seseorang. Misalkan ketika individu tadi didiagnosis mengalami skizofrenia, ya, diagnosa medis skizofrenia, atau misalkan mengalami gangguan bipolar, ya. Nah, ini sebenarnya kalau di kelas reguler ada penjelasannya sendiri, Bapak Ibu, ya. Gangguan bipolar itu merupakan salah satu bentuk dari gangguan mood atau gangguan alam perasaan, di mana orang yang mengalami gangguan bipolar ini mereka itu memiliki dua episode mood, ya, yang berlawanan, yang tiba-tiba berubah. Jadi di satu episode, di satu waktu mereka moodnya itu terdepresi. Jadi seperti orang depresi, sedih, ya, sulit berinteraksi dengan orang lain, yang menunjukkan tanda-tanda depresi, Bapak Ibu, ya, tidak melakukan aktivitas sama sekali. Tapi tanpa adanya penyebab yang jelas, tiba-tiba pasien dengan gangguan bipolar itu dia bisa berada atau berubah mengalami gangguan mood jenis mania, Bapak Ibu. Mania itu ciri-cirinya ya ini, salah satunya orangnya itu memiliki perilaku yang agresif, perilakunya tidak bisa dikontrol, ya, orangnya menjadi sangat hiperaktif, atau bahkan biasanya orang dengan gangguan bipolar ini mereka bahkan bisa tahan untuk tidak tidur dalam waktu berhari-hari, gitu, ya. Nah, resiko perilaku kekerasan ini merupakan salah satu gejala yang bisa ditemukan pada pasien dengan gangguan bipolar, Bapak Ibu. Ya, ini resiko perilaku kekerasan saya rasa secara definisi sudah jelas, ya. Oke, nah selanjutnya yang menjadi faktor predisposisi atau faktor penyebab dari risiko perilaku kekerasan ini hampir sama seperti diagnosis gangguan yang lain, ya, Bapak Ibu, ya. Ada faktor herediter, ya, faktor keturunan, kemudian adanya riwayat trauma kepala sehingga menyebabkan, misalkan, ya, trauma kepala tadi menyebabkan gangguan pada sistem limbik, prefrontal cortex ataupun amigdala. Tiga bagian ini merupakan
bagian otak yang mempengaruhi fungsi emosi, gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga kalau ada trauma pada 3 bagian otak tadi, ya maka itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan emosi pada individu. Kemudian adanya riwayat penggunaan nafsa. Ini sudah jelas ya, kan dalam nafsa ada berbagai macam zat yang bisa mempengaruhi atau merusak sistem komunikasi yang ada di otak ya Bapak Ibu. Kemudian selain faktor biologis, yang menjadi faktor predisposisi atau faktor penyebab dari perilaku kekerasan adalah dari aspek psikologis dan juga sosial atau faktor psikososial. Ini seperti ya, adanya riwayat menjadi korban perilaku kekerasan ya. Kemudian hidup di lingkungan yang banyak memperlihatkan perilaku kekerasan, sehingga ketika individu atau misalkan anak-anak ya Bapak Ibu ya tinggal di dalam atau tinggal di lingkungan yang di sana perilaku kekerasan, perilaku marah itu adalah dianggap sebagai suatu yang wajar, suatu yang biasa, maka hal tersebut jika terus-menerus diterapkan atau digunakan oleh individu untuk mengatasi masalah, nah itu bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya, Pak Ibu. Kemudian yang ketiga, adanya kebiasaan menyelesaikan masalah dengan perilaku kekerasan, ya, sehingga mereka menganggap bahwa perilaku marah, perilaku mengamuk, perilaku agresif itu adalah hal yang biasa. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab munculnya perilaku kekerasan pada seseorang. Kemudian kurangnya dukungan sosial ataupun faktor-faktor yang berkaitan dengan sosial ekonomi, ya, kesulitan secara ekonomi, ini juga bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya. Nah, selanjutnya untuk faktor presipitasi atau faktor pencetusnya, misalkan individu yang menggunakan coping yang tidak efektif. Coping ini atau mekanisme coping ini merupakan cara yang digunakan oleh individu untuk mengatasi masalah, ya Bapak Ibu. Jadi ketika individu terbiasa menggunakan mekanisme coping, menggunakan cara untuk menyelesaikan masalah secara tidak efektif, ketika mereka merasa terancam akibat stresor dari lingkungan, nah ini juga bisa menjadi pemicu perilaku kekerasan. Ya, seperti contoh misalkan anak yang tinggal di lingkungan yang mana di dalamnya itu sudah lazim ya, sudah biasa melakukan kekerasan tadi atau perilaku marah untuk mengatasi masalah, maka pada akhirnya mereka akan mengembangkan mekanisme coping bahwa sebelum saya dimarahi, sebelum saya disalahkan, sebelum saya menerima perilaku amuk, lebih baik saya yang marah terlebih dahulu. Nah, ini faktor pemicu terjadinya kekerasan atau adanya ekspresi emosi keluarga yang negatif dari keluarga. Ya. Namun sekali lagi bahwa terjadinya gangguan jiwa itu penyebabnya kompleks ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini selanjutnya apa sih yang terjadi atau bagaimana mekanisme otak ketika orang itu melakukan kekerasan atau ketika orang itu melakukan perilaku agresif atau perilaku amuk Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya pada orang dengan gangguan jiwa yang melakukan perilaku kekerasan atau perilaku agresif, perilaku amuk itu sebenarnya ya mereka perilaku kekerasannya itu tidak tiba-tiba muncul tanpa sebab gitu ya. Biasanya perilaku kekerasan ini tadi akan muncul karena merupakan hasil interaksi yang kompleks gitu ya, antara adanya perubahan di otak, adanya permasalahan atau ada perubahan pada kondisi psikologis, dan adanya perubahan atau tuntutan dari faktor lingkungan ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga ini semuanya bisa menyebabkan terjadinya perilaku agresif. Nah, mekanisme otak atau apa sih yang terjadi pada orang yang mengalami perilaku kekerasan gitu ya. Jadi yang pasti yang pertama ini sudah ada gangguan pada sistem pengendalian emosi. Nah, ini sudah kita bahas juga Bapak Ibu ya, di mana yang berfungsi penting ya atau yang bertugas dalam pengendalian emosi itu ada di korteks prefrontal dan juga di bagian amigdala ya. Jadi korteks prefrontal ini adalah bagian otak kita yang bisa mengendalikan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita pengen marah ya, jadi ini walaupun bentuknya kecil tapi fungsinya besar gitu ya. Prefrontal cortex ini sebagai pusat pengendali Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan kita sedang kesal, kita sedang pengen marah ya, yang berfungsi untuk mengontrol ya
agar kita tidak jadi marah, agar kita tidak jadi mengamuk gitu ya, itu adalah bagian korteks prefrontal ya. Ini adalah pengendali keputusan, dan amigdalanya ini yang berfungsi untuk memproses emosi-emosi seperti emosi marah, emosi takut gitu ya. Nah, pada orang yang mengalami perilaku kekerasan, korteks bagian prefrontal ini cara kerjanya itu kurang aktif Bapak Ibu ya, sehingga orang yang mengalami perilaku kekerasan kemampuan untuk mengendalikan emosi itu berkurang ya. Mereka ketika kebutuhannya tidak terpenuhi tiba-tiba marah, tiba-tiba membanding barang gitu ya. Nah, karena ada gangguan pada kerja prefrontal cortex. Kemudian selanjutnya juga ada gangguan di amigdala. Nah, ini cara kerja amigdala ini berkebalikan ya dengan prefrontal cortex ya Bapak Ibu ya. Nah, pada orang yang mengalami perilaku kekerasan, bagian amigdalanya ini terlalu aktif Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika amigdala ini kerjanya terlalu aktif, apa yang terjadi? Mereka bisa merasakan terancam secara berlebihan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan diajak ngobrol oleh orang lain ya, kalau kita lihat pada ODGJ ya, diajak ngobrol oleh orang lain, mereka tiba-tiba merasa tersinggung. Karena apa? Karena ya amigdalanya ini memproses bahwa ketika orang lain itu ngajak ngobrol ya, misalkan saya ODGJ nih ya, ada orang yang ngajak ngobrol saya, mungkin saja mereka berniat jahat ke saya. Mungkin saja mereka mau menyerang saya, mungkin saja mereka mau mengolok-olok saya, sehingga amigdala ini akan bekerja sangat aktif. Oh, saya harus melindungi diri saya, ya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ngamuk, mereka menunjukkan perilaku agresif. Nah, itu terjadi karena amigdalanya ini bekerja sangat aktif, ya. Sehingga ketika korteks prefrontalnya ini lemah, amigdalanya sangat aktif, yang terjadi apa? Akan muncul reaksi emosional yang sangat cepat, kuat, dan sulit untuk dikendalikan, sehingga akan berujung dengan perilaku agresif, berujung dengan perilaku kekerasan ini ya. Kemudian yang kedua, adanya ketidakseimbangan pada neurotransmitter. Nah, ini juga sudah kita bahas ya, di mana neurotransmitter yang ada di otak itu ada dopamin, serotonin, dan juga norepinefrin ya Bapak Ibu ya. Nah, pada orang yang mengalami perilaku kekerasan, dopamin ini jumlahnya naik ya, jumlahnya tinggi. Jadi dopamin ini dalam sehari-hari itu sebenarnya merupakan hormon bahagia ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dopaminnya itu sangat meningkat atau dopaminnya berlebih, maka itu bisa menimbulkan reaksi agresif pada seseorang ya. Kemudian serotoninnya turun ya. Serotoninnya turun. Nah, kalau kadar serotonin turun, maka yang terjadi apa? Kadar rendah pada serotonin ini biasanya dikaitkan dengan adanya perilaku agresif tadi ya. Itu. Kemudian selanjutnya lagi ada ketidakseimbangan pada neurotransmitter norepinefrin. Norepinefrin ini merupakan neurotransmitter yang berfungsi atau yang biasanya dia bekerja ketika kita sedang mengalami cemas Bapak Ibu. Sehingga nanti yang menentukan apakah kita lari ya, tidak menghadapi masalah tadi atau tidak menghadapi stresor, ataukah melawannya. Nah, itu adalah fungsi dari norepinefrin. Nah, pada orang yang mengalami perilaku kekerasan, dopamin, serotonin, norepinefrin ini jumlahnya kacau Bapak Ibu, jumlahnya tidak seimbang ya. Kemudian ada distorsi persepsi realitas ya. Distorsi ini penyimpangan, berarti ini ada penyimpangan persepsi terhadap realita ya. Nah, ini biasanya diawali dengan adanya kondisi halusinasi Bapak Ibu ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ketika seorang mengalami halusinasi pendengaran, kemudian mereka mendengarkan suara-suara yang memerintah pasien ini untuk marah, maka apa yang terjadi? Nah, prefrontal cortex-nya tadi kan tidak bisa mengendalikan impuls ya Bapak Ibu ya. Jadi orang yang mengalami ODGJ ini ketika dia mendengar suara-suara yang memerintahkan untuk marah, maka yang terjadi apa? Kemampuan keputusannya lemah ya, amigdalanya sangat aktif, maka dia akan mengikuti isi halusinasinya ya. Karena orang halusinasi dia tidak bisa membedakan antara realita dengan apa yang mereka persepsikan ya. Ini ada distorsi persepsi realita, adanya penyimpangan antara persepsi seseorang dengan realita yang ada ya, sehingga individu itu akan seolah-olah merespon ya, ada sesuatu yang mengancam padahal sebenarnya tidak ada. Kemudian yang keempat, adanya gangguan regulasi stres ya.
Oke, ini kita bahas sekilas saja ya. Ini kalau di reguler materinya ada banyak ya Bapak Ibu ya. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sistem stres. Sistem stres ini digambarkan dengan sumbu HPA atau hipotalamus, pituitari, dan juga adrenal. Ya. Nah, pada orang yang mengalami perilaku kekerasan, sumbu HPA ini akan meningkat Bapak Ibu. Hipotalamus kerjanya akan meningkat, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal ini juga akan meningkat. Ya. Sehingga ketika sistem stres atau sumbu HPA ini kerjanya aktif Bapak Ibu, maka yang terjadi seseorang itu akan mudah terpicu, lebih mudah terkena trigger gitu ya Bapak Ibu ya. Dikit-dikit marah ya, orang lain melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tiba-tiba marah gitu ya. Nah, itu bisa terjadi karena sumbu HPA-nya ini terlalu aktif ya. Mungkin ada peribahasa yang mengatakan ini ya, orang ini sumbunya pendek atau sumbu pendek. Kenapa? Sumbu pendek biasanya gampang marah ya Bapak Ibu ya. Nah, itu awalnya sebenarnya berasal dari sumbu HPA ini. Karena memang ada sumbu HPA ini ketika cara kerjanya aktif ya, cara kerjanya pendek gitu ya, maka orang itu akan mudah marah ya. Kemudian selain adanya gangguan-gangguan di otak ini Bapak Ibu, ditambah dengan adanya faktor pemicu dari lingkungan, baik itu faktor psikologis, misalkan tadi ditambah dengan faktor disposisi, faktor presipitasi, adanya riwayat trauma, adanya riwayat menjadi korban kekerasan, menggunakan nafsa, kurang dukungan sosial, atau mungkin pasien yang tidak rutin minum obat. Nah, itu semua nanti akan berujung atau menyebabkan terjadinya perilaku kekerasan. Ya, jadi perilaku kekerasan pada individu ini terjadi akibat multifaktor ya, terjadi karena kombinasi adanya pengaturan emosi yang lemah ya, sehingga emosi yang dirasakan oleh seseorang itu muncul terlalu kuat, kontrol dirinya lemah ya, dan juga adanya distorsi, adanya penyimpangan antara realita dengan persepsi yang mereka rasakan itu terganggu ya. Oke. Dan ini selanjutnya rentang respon marah ada mulai dari asertif, frustasi, pasif, agresif sampai dengan kekerasan. Ya, nih kalau asertif yaitu individu mampu mengungkapkan marah tanpa menyalahkan orang lain. Jadi asertif ini merupakan perilaku marah yang benar Bapak Ibu. Boleh nggak sih Bapak Ibu kita marah? Boleh atau nggak kita marah Bapak Ibu? Marah itu sebenarnya merupakan respon yang wajar ya, wajar terjadi pada setiap individu ya. Menjadi berbahaya kalau orang itu tidak marah, tapi bagaimana yang terpenting adalah bagaimana marah itu diekspresikan dengan benar. Nah, marah yang benar itu disebut dengan asertif ya, yaitu kemampuan marah dengan cara yang tepat tanpa menyalahkan orang lain. Ya, jadi kalau misalkan, nah ini Bapak Ibu saya rasa sudah banyak melewati pengalaman hidup, sudah tahu dan sudah melaksanakan saya rasa ya. Kalau kita mulai marah, tidak suka dengan orang lain, mulai tersinggung, maka ungkapkan secara asertif gitu ya, katanya Bapak Ibu ya. Ungkapkan apa yang menjadi hal yang tidak kita sukai dari orang lain, apa yang kita harapkan dari orang lain, itu sebenarnya diungkapkan. Jadi nggak main kode-kodean gitu ya. Kemudian yang kedua, frustasi, yaitu berarti ini individu gagal mencapai kepuasan atau saat marah dan tidak dapat menemukan alternatif pemecahan masalah. Bergerak ke kanan, tadi pasif, yaitu merasa tidak dapat mengungkapkan perasaannya, tidak berdaya atau menyerah. Nah, kalau sudah dari pasif akan berpindah lagi menuju ke agresif, yaitu individu mengekspresikan secara fisik. Perilaku marahnya itu diungkapkan secara fisik sampai pada akhirnya, nah ini ya bergerak ke perilaku kekerasan. Ini adalah 5 rentang respon perilaku marah pada individu. Ya. Nah ini ya, tanda gejalanya nggak ada. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke tindakan keperawatan yang bisa diberikan pada pasien ataupun keluarga dengan resiko perilaku kekerasan, Bapak Ibu ya. Nah, ini SP yang pertama atau tindakan keperawatan yang pertama pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan. Ini adalah bantu pasien untuk mengenal masalahnya. Ya, jadi ini kita identifikasi apa yang menjadi penyebab perilaku marah, ya. Hal apa yang menyebabkan pasien mengamuk, hal apa yang menyebabkan pasien ingin marah. Nah, itu harus kita diskusikan. Jadi di SP yang pertama, di SP1 ini kita identifikasi apa yang menyebabkan pasien itu kok ingin marah, apa yang menyebabkan pasien itu mudah tersinggung. Kemudian selanjutnya tanda gejala.
ya. Nah, ini kalimatnya bisa kita sesuaikan ya Bapak Ibu ya, apa yang menyebabkan pasien kok tiba-tiba ingin membanting barang, itu tanda gejala apa awal yang biasanya dirasakan. Jadi ini yang perlu kita kaji, perlu kita identifikasi di SP1 adalah mengidentifikasi perubahan emosi yang terjadi pada pasien ya. Misalkan otot terasa tegang ya, apakah ototnya terasa kaku, napasnya tiba-tiba terasa sulit, wajah memerah, atau misalkan tiba-tiba pasien berkata kasar, nah itu kita tanyakan ya. Jadi ini kita identifikasi ya Bapak Ibu, misalkan ketika pasien dibawa ke rumah sakit dengan perilaku amuk, itu penyebabnya apa, dan ketika marah apa yang dirasakan oleh pasien ya, sebelum marah, ketika akan marah dan saat marah apa yang dirasakan oleh pasien. Kemudian kita diskusikan juga dampaknya. Dampak apa yang dapat dilihat oleh pasien akibat perilaku marah. Ya, ini juga kita diskusikan, tahu atau tidak pasien itu akibat yang terjadi dari perilaku marah yang dilakukan. Tuh. Kemudian upaya apa yang dilakukan oleh pasien untuk mengatasi marahnya, ada atau tidak Bapak Ibu? Ya, walaupun kebanyakan pasien dengan risiko perilaku kekerasan, ini mereka tidak ada upaya untuk mengatasi marah, tapi ini tetap perlu kita identifikasi. Jadi di SP1, walaupun di awal kita sudah melakukan pengkajian, di SP1 tetap kita identifikasi lagi Bapak Ibu, apakah ini ya di SP1 ini pasien itu mengenal perilaku marahnya ataukah tidak ya, dan cara kita identifikasi penyebab marahnya, tanda gejala, dampak ya, pasien tahu atau tidak. Kemudian kita jelaskan ada cara yang bisa dilakukan oleh pasien ya, ketika pasien itu mulai merasa pengen ngamuk, mulai merasa dadanya berdebar-debar, nafasnya terasa pendek, tangannya mulai mengepal dan ingin memukul orang lain, ada cara yang bisa digunakan supaya pasien itu bisa lebih rileks ya. Bahasanya kita ganti ya, kalau kita berinteraksi dengan pasien jangan menjelaskan ini yang menggunakan langsung kata-kata marah, tapi kita jelaskan ada cara yang bisa digunakan oleh pasien agar pasien itu bisa lebih rileks ya. Ada banyak cara, ada distraksi fisik, latihan tarik nafas dalam dan pukul bantal atau kasur, kemudian patuh minum obat, kemudian latihan asertif, dan melakukan aktivitas terjadwal. Nah, di SP1 ini, setelah kita mengidentifikasi perilaku kekerasan pada pasien, ini kita ajarkan cara pertama yang bisa digunakan oleh pasien untuk mengontrol perilaku marahnya, yaitu dengan cara latihan atau dengan cara distraksi fisik. Ketika pasien ingin marah, ketika dadanya pasien mulai berdebar-debar, ya, ketika pasien mulai ingin ngamuk, nah ini kita anjurkan kepada pasien untuk melakukan latihan tarik nafas dalam. Ya, kelihatannya sepele Bapak Ibu, tapi dengan latihan tarik nafas dalam, tarik nafas melalui hidung, tahan sebentar, kemudian hembuskan. Nah, itu bisa membuat rileks ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mekanismenya saya rasa sudah jelas nih ya. Nah, ini Bapak Ibu, selanjutnya selain latihan tarik nafas dalam, ini juga kita ajarkan kepada pasien bahwa ini ya, ketika pasien tangannya mulai mengepal, mulai ingin memukul orang lain, maka sarankan kepada pasien untuk memukul barang-barang yang tidak keras yang ada di sekitarnya, misalkan dengan memukul bantal, guling, atau kasur. Nggak apa-apa kalau pengen marah, nggak apa-apa kalau misalkan rasa ingin memukul orang lain itu ada, tapi yang dipukul jangan orang, pukul benda yang ada di sekitar pasien yang itu tidak menyebabkan pasien sakit ya, bantal, kasur, guling. Nah ini adalah intervensi yang kita ajarkan kepada pasien untuk mengontrol marah yang ada di SP yang pertama ya. Dan yang keempat, kita bantu pasien menyusun jadwal kegiatan latihan ya, artinya kita sarankan kepada pasien nanti kalau ada lagi keinginan untuk marah, ada lagi keinginan untuk memukul orang lain, maka pasien bisa mencoba ini, latihan tarik nafas dalam atau pukul bantal, kasur, atau guling ya. Ini SP1. Kemudian di SP yang kedua, kita evaluasi jadwal latihan SP1 ya. Kita evaluasi, kalau dari hasil evaluasi misalkan pasien mengatakan kemarin saya pengen marah suster, tapi saya nggak mukul orang, yang saya pukul guling saya misalkan, jangan lupa untuk memberikan pujian kepada pasien.
Kemudian nanti pasien minum obat secara teratur. Oke ya, jadi di SP yang kedua ini intinya kita ingatkan kepada pasien untuk minum obat dengan benar. Ya. Dan ini selanjutnya kita ingatkan kepada pasien akan minum obat sesuai dengan jadwal. Ini adalah isi dari SP2. Ya. Ini. Kemudian selanjutnya di SP yang ketiga, ya ini sebelum masuk ke SP3 kita evaluasi kembali jadwal latihan SP1 dan SP2 yang diberikan kepada pasien dan jangan lupa untuk memberikan pujian. Nah, di SP yang ketiga ini yang kita ajarkan adalah latih pasien cara berbicara asertif, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika misalkan pasien diajak ngobrol oleh temannya atau pasien diajak ngobrol oleh pasien yang lain dan pasien tidak suka ya atau apapun ya Bapak Ibu ya, ketika pasien itu mendapatkan perilaku yang tidak disukai oleh pasien itu jangan marah, jangan langsung mukul, tapi harus berbicara dengan mulut ya, kita jelaskan ya Bapak ya, harus berbicara dengan mulut dan bicaranya yang baik. Bicaranya bagaimana ya, saya nggak suka kalau kamu ngajak ngobrol saya terus-terusan karena saya ngantuk misalkan, contohnya sampaikan apa yang dirasakan oleh pasien atas perilaku orang lain yang tidak mereka sukai ya. Jadi di SP3 ini dilatih secara berulang-ulang Bapak Ibu ya, pasien diminta untuk mempraktekkan berulang-ulang bagaimana cara berbicara yang asertif. Kemudian selanjutnya kita minta pasien untuk mempraktekkan cara berbicara asertif ini kepada orang lain ketika pasien mulai ada keinginan untuk marah. Kemudian di SP yang keempat, SP yang keempat ini isinya adalah evaluasi latihan SP1, SP2, dan SP3. Dan setelah pasien berhasil, jangan lupa untuk memberikan pujian. Tapi kalau misalkan ketika kita melakukan evaluasi SP1, SP2, dan SP3, tapi ternyata SP3-nya pasien lupa, ya jadi ketika kita melakukan evaluasi, kita tanyakan gimana caranya menolak keinginan orang lain yang tidak kita sukai. Ya. Misalkan pasiennya menjawab, ya bilang aja, ditolak aja suster, kalau tetap terus dipaksa saya langsung mukul misalkan. Nah berarti SP3-nya ini masih belum berhasil Bapak Ibu. Nah ketika SP3 ini belum berhasil, maka kita kembali lagi ke SP yang ketiga, kita ajari lagi pasien, kita minta kembali pasien untuk mempraktekkan cara berbicara yang asertif ya. Oke, baru kalau dievaluasi sudah berhasil, baru kita bisa lanjut ke SP yang keempat. Nah, isi dari SP yang keempat ini adalah kita minta pasien atau kita latih pasien untuk melakukan minimal 2 aktivitas harian untuk mengontrol risiko perilaku kekerasan. Jadi intinya Bapak Ibu, energi pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan tadi kan tinggi ya, akibat dari adanya perubahan kerja dari prefrontal cortex dan juga di bagian amigdala, energinya besar mereka Bapak Ibu. Ya, atau misalkan pada pasien dengan gangguan bipolar ya yang berada pada episode mania, energinya juga besar. Nah, ini pasien kita berikan atau kita buatkan pilihan alternatif kegiatan yang itu bisa digunakan untuk menyalurkan energinya pasien Bapak Ibu. Ini yang kita ajarkan di SP yang keempat. Nah, aktivitasnya ini jenisnya apa saja? Macam-macam ya, intinya aktivitasnya ini yang bisa mengeluarkan energinya pasien ya, misalkan kita kalau pasiennya laki-laki misalkan diajak bermain bola misalkan, atau melakukan aktivitas yang lainnya, membersihkan ruangan misalkan ya. Kemudian kita bantu pasien untuk menyusun jadwal kegiatan 2 aktivitas harian minimal yang itu rutin atau wajib dilakukan oleh pasien setiap hari ya. Ini adalah isi dari SP1 sampai dengan SP4 pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan. Kemudian selanjutnya di tatanan keluarga atau di komunitas Bapak Ibu, kita juga terus memberikan asuhan keperawatan pada keluarga pasien yang merawat pasien dengan risiko perilaku kekerasan, yang mana tujuan dari tindakan perawatan ini adalah agar keluarga atau caregiver mampu mengenal masalah risiko perilaku kekerasan, agar keluarga tahu apa yang menyebabkan keluarganya itu marah ya, atau pasien tadi marah, tanda gejala dan lain-lain. Kemudian keluarga atau caregiver mampu memiliki keterampilan dalam merawat pasien yang mengalami perilaku kekerasan. Kemudian keluarga atau caregiver mampu mengenal tanda gejala kekambuhan dari perilaku kekerasan.
Lalu yang keempat adalah keluarga mampu mengatasi beban fisik, emosional, ataupun sosial yang dialami ketika merawat pasien dengan perilaku kekerasan. Oke. Nah, ini tindakan bagi keluarga untuk SP1 ya. Ini kita identifikasi masalah yang dialami atau yang dirasakan oleh keluarga pada saat merawat pasien ya. Hambatannya apa saja, keluhannya apa saja, ini kita identifikasi, kita minta keluarga pasien untuk menceritakan apa yang dirasakan atau pengalamannya seperti apa ketika merawat pasien dengan perilaku kekerasan. Kemudian yang kedua, berikan edukasi pada keluarga tentang penyebab, proses terjadinya, dan tanda gejala tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita berikan edukasi kepada keluarga Bapak Ibu tentang tanda gejala pada pasien dengan perilaku kekerasan ya. Oke, mungkin juga kita edukasikan pada keluarga Bapak Ibu tentang apa saja sih tanda gejala secara umum dari perilaku kekerasan itu ya, karena pada umumnya perilaku kekerasan itu atau perilaku agresif itu akan didahului dengan adanya perubahan-perubahan kecil ya, baik itu perubahan pada aspek emosi, kognitif ya, ataupun fisik ya, sehingga ketika dikenali lebih awal maka itu bisa mencegah perilaku agresif atau perilaku kekerasan pada pasien ya. Misalkan ini kita jelaskan kepada keluarga ya Bapak Ibu ya, ketika keluarga menemukan adanya perubahan emosi yang cepat ya dan terjadi secara teratur, secara intens pada pasien. Nah, ini keluarga harus mulai waspada ya, misalkan pasien mulai mudah tersinggung atau marah tanpa adanya pemicu yang jelas, atau misalkan pasien itu menunjukkan perilaku perasaan curiga secara berlebihan, atau misalkan pasien tampak gelisah, pasien tampak tegang terus-menerus Bapak Ibu, misalkan pasien ini di rumah nggak tidur sama sekali, kerjanya mondar-mandir gitu ya. Kalau ditanya kamu sedang apa, tiba-tiba pasiennya marah, nah itu berarti sudah ada perubahan emosi. Nah, ini keluarga sudah mulai harus waspada ya. Kemudian itu yang bisa dilihat Bapak Ibu ya. Kemudian atau misalkan perilaku yang lainnya, ketika diajak ngobrol, nada bicara pasien itu mulai tinggi, nada bicaranya cepat, atau pasien ini mudah memotong pembicaraan ya. Kemudian mulai suka berdebat Bapak Ibu, atau kalau misalkan diajak komunikasi ini ya, kontak matanya seperti menantang atau kontak matanya tajam. Nah, ini keluarga berarti harus waspada. Oh, itu tanda gejala perilaku agresif atau perilaku kekerasannya mulai muncul kembali. Ini keluarga harus tahu ya. Kemudian berikan edukasi pada keluarga agar menciptakan lingkungan yang kondusif. Ini ya, jangan sampai pasiennya ini menunjukkan perilaku marah ya, nadanya tinggi, keluarganya nadanya juga ikut tinggi. Nah, itu biasanya justru akan men-trigger lagi, muncul lagi perilaku marah yang dirasakan oleh pasien. Kemudian berikan edukasi tentang peran keluarga cara merawat pasien untuk mengontrol risiko perilaku kekerasan ini ya. Kemudian ini masih di SP1, latih keluarga cara merawat pasien dengan risiko perilaku kekerasan dengan cara mengontrol marah secara fisik ya. Jadi keluarga juga kita ajarkan kalau misalkan keluarga tadi mulai melihat tanda gejala perilaku agresif atau perilaku marah pada pasien, maka keluarga harus melatih atau mengingatkan pasien untuk melakukan latihan tarik nafas dalam. Kita ajarkan juga caranya ya. Tarik nafas melalui hidung, ditahan, kemudian dihembuskan melalui mulut, dilakukan berulang-ulang sampai pasien merasa tenang. Kemudian berikan edukasi pada keluarga untuk membantu pasien melaksanakan jadwal latihan, dan berikan edukasi pada keluarga tentang tanda gejala kekambuhan. Ya, pokoknya kalau misalkan mulai ada perilaku amuk yang secara aktual dilakukan yang membahayakan diri pasien dan juga orang lain atau lingkungan, maka harus segera dirujuk. Kemudian di SP yang kedua, ini evaluasi hasil kegiatan SP1 dan berikan pujian pada keluarga ya. Kalau misalkan keluarga sudah mempraktekkan cara mengontrol marah pada pasien dengan latihan tarik nafas dalam, oke, SP1-nya berarti sudah berhasil ya Bapak Ibu. Kemudian jelaskan cara mengontrol marah pada pasien dengan cara minum obat secara teratur. Jadi di SP2 ini kita jelaskan kepada pasien, kepada keluarga pasien untuk membantu memantau
konsumsi obat ya pada pasien ya. Keluarga harus memperhatikan dan memastikan bahwa pasien itu minum obat dengan benar, secara teratur, sesuai dengan obat yang diresepkan oleh dokter ya. Kemudian kita masuk ke SP yang ketiga. SP yang ketiga ini isinya juga evaluasi hasil kegiatan SP1 dan SP2 dan berikan pujian pada keluarga pasien dan latih keluarga untuk berbicara asertif dengan pasien. Nah, ini yang kita selain pasien ya, keluarga juga kita latih untuk bicara secara asertif, karena merawat pasien dengan risiko perilaku kekerasan itu pastinya juga memicu emosi tersendiri ya bagi Bapak Ibu ya, baik bagi keluarga yang merawatnya. Jadi ini yang pertama, keluarga kita ajarkan berbicara asertif kepada pasien. Sampaikan saja, walaupun itu nanti pasien menerima atau tidak, kita jelaskan bahwa keluarga itu, misalkan ya, keluarganya atau pengasuhnya itu nggak suka kalau pasiennya marah-marah gitu ya. Kemudian yang kedua, di SP yang ketiga ini kita ajarkan juga bahwa keluarga juga harus bisa melatih pasien berbicara asertif, walaupun sudah pernah diajari ya, misalkan oleh dokter atau oleh perawat atau tenaga kesehatan yang lainnya, sangat mungkin bahwa pasien itu lupa bagaimana cara berbicara yang asertif, sehingga di sini tugas keluarga adalah mengingatkan kembali kepada pasien untuk berbicara asertif. Kemudian di SP yang keempat. SP yang keempat ini isinya evaluasi hasil kegiatan SP1, 2, dan 3, serta jika sudah berhasil jangan lupa untuk memberikan pujian kepada keluarga pasien dan latih keluarga untuk memfasilitasi pasien melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, jadi keluarga sebisa mungkin menyediakan atau menyiapkan kegiatan apapun ya yang disukai oleh pasien, yang itu bisa mengalihkan energi yang digunakan untuk marah pasien tadi ya. Jadi keluarga harus menyiapkan kegiatan atau aktivitas yang bisa dilakukan oleh pasien ketika ada di rumah ya. Dan kembali kita jelaskan pada keluarga tentang tanda gejala kambuhan yang perlu segera dirujuk. Pokoknya intinya ketika pasien itu sudah mulai melakukan perilaku agresif yang bisa membahayakan orang lain, lingkungan, dan diri sendiri, maka pasien harus segera dirujuk. Nah, ini adalah 4 SP yang bisa kita berikan pada keluarga yang merawat anggota keluarga dengan risiko perilaku kekerasan. Oke, nilai-nilainya sama Bapak Ibu ya. Ini SPTK ini merupakan panduan strategi komunikasi dengan pasien ya, langkah-langkahnya mulai dari fase orientasi, kerja, dan terminasi. Setelah kita melakukan implementasi ya, kita memberikan tindakan perawatan kepada pasien, jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil tindakan keperawatan yang kita lakukan dan hasil evaluasi atau respon yang kita amati, yang kita dapatkan dari pasien saat kita melakukan tindakan keperawatan. Oke, materinya sudah selesai Bapak Ibu.